साथ हो जाने चाहिए और जो अल्लाह की तरफ बुलाता है अल्लाह उसके साथ होते हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाता है अल्लाह उसके साथ होता है Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Siapa saja yang menyuruh kepada Allah, maka Allah akan bersama dia. Maka jalan yang paling mudah untuk kita adalah supaya menjadikan setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang penyeru kepada Allah dan Rasulnya. Kita sampaikan kepada setiap orang dari umat ini bahwasanya ini adalah kerja kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu kenabian melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah pindahkan kerja ini kepada umat. Karena manusia akan terus berdatangan, maka dikatakan pada hari kiamat nanti ada 120 saf. Itu total dari keseluruhan manusia nanti pada hari kiamat ada 120 saf. Jadi di sana berbagai macam jenis manusia ada. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dan dari 120 saf maka 80 saf adalah umatku, kata Nabi. Dan 40 saf yang lainnya adalah umat nabi-nabi terdahulu. Maka tugas menyeru seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tanggung jawab setiap orang dari umat ini. Ini adalah tanggung jawab setiap orang Islam, baik dia pedagang ataupun buruh ataupun pemerintahan ataupun tentara ataupun pelajar ataupun seorang guru, seorang ustadz, apapun profesinya, dia bertanggung jawab untuk menyeru manusia kepada Allah. Dan siapa yang menyeru manusia kepada Allah, Allah akan bersama dia. Maka kita datang kepada setiap orang Islam, kepada setiap umat untuk mempersiapkan mereka agar buat kerja ini. Menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia kepada perintah-perintah Allah. Yang mana untuk kerja ini dulu nabi-nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang tidak ada lagi nabi, maka kerja ini Allah berikan tanggung jawabnya kepada umat. Maka salah satu kisah sahabat yang masyhur ketika dia dikirim kepada seorang raja, maka raja itu bertanya kepada sahabat. Sahabat berkata kepada raja bahwasanya kami diutus untuk mengeluarkan hamba-hamba dari menyembah hamba-hamba untuk menyembah kepada Tuhannya hamba-hamba. Kami datang untuk mengeluarkan hamba-hamba Allah dari menghambakan diri kepada hamba Allah supaya mereka menyembah Allah, dan untuk mengeluarkan manusia, menyelamatkan manusia dari kezaliman manusia kepada keadilan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kalian menerima ini, berarti kalian saudara kami. Kalau kalian tidak mau menerima, maka kalian harus berdamai dengan kami dengan membayar jizyah. Dan jika kalian tidak mau menerima dan tidak mau berdamai, tidak mau membayar jizyah, maka pedang yang akan berbicara. Dan peperangan sahabat dahulu itu lamanya hanya sekitar seperti mana orang memerah susu kambing. Jadi tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Dengan waktu yang begitu singkat, maka mereka akan melemahkan barisan tentara-tentara musuh, sehingga musuh berlarian ke sana kemari. Maka peperangannya tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi waktu untuk berdakwah berapa? 3 hari. 3 hari diberikan kesempatan untuk mereka menerima dakwah. Tapi kalau pilihannya adalah perang, maka perangnya tidak akan berlangsung lama. Maka kita pahamkan kepada setiap umat bahwasanya kita mendapatkan kerja ini sebagai pengganti kenabian. Maka untuk apa kita dianjurkan untuk memberikan waktu untuk Allah, memberikan harta untuk Allah, memberikan jiwa untuk Allah? Apakah Allah perlu kepada perkara itu? Tidak. Jadi kita berikan semuanya ini adalah untuk kita mengambil lebih banyak lagi dari Allah. Allah tidak memerlukan apapun, karena segala sesuatu milik Allah, dan kita juga adalah hamba Allah, dan segala sesuatu yang ada pada setiap orang itu semua milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Allah akan berikan terus-menerus selagi dia menghendaki, dan jika dia berkehendak juga dia akan ambil kembali. Jadi semua amal yang kita kerjakan ini adalah untuk mengambil dari Allah. Maka hadirin yang mulia, harta dan diri kita ini kita telah jual kepada Allah.
Allah SWT berfirman bahwasanya kami telah membeli diri dan harta orang-orang beriman itu dengan surga. Jadi diri dan harta ini sama sekali bukan milik kita. Ini adalah milik Allah. Tapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita supaya kita jual. Gantinya apa? Surga. Jadi diri dan harta kita ini adalah milik Allah, kita gunakan untuk menyempurnakan perintah Allah. Maka bagaimana setiap orang supaya memiliki jazbah, bagaimana supaya diri dan harta saya ini digunakan hanya untuk menyempurnakan perintah Allah. Hari ini kita mengira bahwasanya diri kita inilah milik kita sendiri. Sampai kapan kita akan mengira seperti ini? Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala kirim malakul maut untuk mencabut nyawa kita, maka kita akan menjadi milik siapa? Jadi diri kita ini bukan milik kita. Hari ini kita tertipu. Jadi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibeli lagi oleh Allah, ditukar dengan surga. Maka bagaimana setiap orang Islam supaya bersedia menggunakan diri dan hartanya untuk perintah-perintah Allah? Maka kita siapkan setiap orang Islam, baik dia yang sudah datang ke masjid ataupun yang belum datang ke masjid. Karena tidak ada lagi nabi yang akan datang. Untuk memperbaiki hidup manusia tidak akan ada lagi nabi yang akan datang. Tanggung jawab kerja ini telah diberikan kepada umat. Maka selagi umat ini terus buat usaha dulu, maka Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan Islam, tingkatkan Islam sampai per negara-negara. Islam masuk ke setiap-tiap negara. Sampai bahasa dan budaya mereka menjadi berubah. Seperti Somalia, dia dikatakan negara Arab, padahal itu bukan negara Arab. Jadi orang-orang Arab yang datang ke sana. Dan orang-orang Arab telah merubah agama mereka sampai bahasanya pun dirubah. Semuanya dirubah. Jadi Nabi SAW telah menggerakkan umat dengan membentuk rombongan-rombongan. Jadi di Madinah Munawwarah selama 10 tahun Nabi SAW telah mengeluarkan sahabat sampai 150 kali. Ada yang berjumlah 35.000 orang, ada yang jumlahnya 12.000, ada yang jumlahnya 4.000, ada yang jumlahnya kurang dari itu, ada yang bahkan 313, ada yang berjumlah 60, 70, ada yang 150. Dan dari rombongan-rombongan tersebut ada yang safar selama berbulan-bulan, ada yang safar selama berminggu-minggu, ada yang berhari-hari. Maka ulama menyimpulkan bahwasanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum keluar jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih kurang 4 bulan. Rata-rata sahabat itu 4 bulan. Ada yang kurang, ada yang lebih 3 bulan setengah, 4 bulan setengah, 5 bulan. Jadi selama itu mereka bergerak di jalan Allah. Maka pada zaman tersebut sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menggunakan sepertiga masanya untuk keluar di jalan Allah. Walaupun mereka dalam keadaan sakit, mereka tetap berangkat. Walaupun mereka dalam keadaan terluka, mereka tetap berangkat. Dan dalam keadaan kefakiran, bahkan dalam sehari semalam mereka hanya bisa makan 1 butir kurma. Dalam keadaan seperti itu mereka pun berangkat. Jadi tidak ada yang mengatakan, oh kita sudah tidak ada persediaan makanan, kita kembali saja pulang, tidak ada. Bahkan yang 1 kurma tadi pun tidak didapatkan lagi dalam 1 hari. Mereka tetap bergerak. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan ketika seorang menyempurnakan perintah Allah. Maka kerja ini adalah kerja setiap umat. Maka kita perlu datang kepada setiap umat. Maka Masya Allah ini majma' orang-orang 4 bulan semuanya. Maka bagaimana kita usahakan supaya teman-teman yang tidak aktif dalam amal, tidak aktif dalam kerja kita, datangi mereka, dekati mereka. Ini mereka penting untuk didatangi. Begitupun orang-orang yang baru pulang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada mereka, penting. Tapi bagaimana dengan orang lain? Misalnya di dekat satu masjid ada sekitar 250 rumah. Maka lebih kurangnya harusnya 750 orang yang datang sholat berjamaah ke masjid. 700 orang minimal. Karena dari setiap rumah ada 3 orang. Bisa jadi dari setiap rumah lebih dari 3 orang. Tapi nggak ada segitu yang datang. Yang datang berapa sholat ke masjid? 50 orang.
Dan dari 50 orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu ada orang tabligh juga. Tapi orang-orang tabligh itu yang didatangi hanya orang-orang tabligh saja. Padahal sangat penting untuk datang kepada setiap orang yang ada di mahallah tersebut. Sekurang-kurangnya 2,5 jam luangkan waktu. Maulana Yusuf Sab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya 24 jam waktu yang kita miliki sehari semalam, itu 8 jam kita gunakan untuk keperluan tidur kita dan orang-orang rumah kita. Jadi untuk keperluan-keperluan di rumah dan untuk tidur ini kita sudah gunakan 8 jam. Kemudian untuk pekerjaan kita, untuk kerja kita 8 jam. Maka sudah 16 jam ini yang kita pakai. Sisanya 8 jam. Dan kalaupun waktu untuk tidur, istirahat dan pekerjaan keperluan di rumah tadi tidak 8 jam, bahkan 10 jam. Begitu juga ada yang kerja bukan 8 jam tapi sampai 10 jam. Maka masih tersisa 4 jam. Maka 4 jam yang sisa ini kemana digunakan orang-orang? Maka Maulana Yusuf Sab rahmatullah alaih mengatakan, kalau kalian ini memakmurkan masjid-masjid Allah sampai orang-orang mereka tinggalkan, mereka tidak pergi ke pengadilan untuk mengadukan permasalahan mereka, akan tetapi datang kepada kalian untuk meminta keputusan mengenai masalah kalian, masalah mereka. Karena orang-orang itu saking mengiranya bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan berbohong dan tidak akan menzalimi ketika memutuskan perkara. Karena di pengadilan itu banyak sekali celah-celah untuk memasuki kebohongan dan kezaliman di sana, memutuskan perkara dengan cara yang tidak benar. Dan tetapi kalau di masjid ini mereka bicara, yang mereka sampaikan adalah kalamullah, maka kita pasti akan senang menerima keputusan mereka. Jadi ketika masjid makmur sampai kejadian seperti ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua apa? Kalau masjid bisa makmur, maka pintu masuk Islam akan terbuka kepada orang-orang non-Islam. Maka waktu kita yang tersisa 4 jam, 8 jam tadi kemana kebanyakan digunakan, ini dijelaskan oleh beliau. Maka yang pertama akan digunakan untuk apa? Untuk berkumpul di satu tempat, berbicara, ngobrol, cerita-cerita kesana kemari tidak jelas. Jadi sampai berjam-jam untuk apa? Untuk ngobrol, bicara, cerita perkara yang tidak bermanfaat. Ataupun untuk duduk-duduk di taman-taman, ataupun ke kedai-kedai permainan, datang ke sana untuk bermain, atau ke hotel-hotel atau ke klub-klub. Jadi setiap orang kemana dia akan gunakan waktu luang dia ini? Di klub-klub, di hotel-hotel, di taman-taman, ataupun di warung-warung chai. Seperti banyak tempat-tempat di daerah kita ini, sambil makan pan, sambil makan gutka, kemudian cerita, ngobrol. Jadi cuma cerita kesana kemari yang tidak jelas sampai berjam-jam, sehingga seolah-olah yang terjadi di dunia ini itu karena pembicaraan mereka, cerita mereka yang nggak jelas itu. Padahal nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang bertanya kepada mereka. Tapi itu terus dikerjakan sampai berjam-jam. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu mendekati waktu subuh dia pulang. Untuk apa? Untuk tidur. Jadi waktu yang ada pada kita ini kemana sedang kita gunakan? Kalau kita kerja sehari selama 10 jam dan 10 jam kita gunakan untuk keperluan rumah kita, maka itu pun masih tersisa 4 jam untuk bisa kita berikan kepada masjid. Untuk apa? Untuk jumpa kepada setiap orang, untuk jumpa dengan semua orang. Maka kalau kita sedang bicara kepada seseorang, kemudian dia marah karena pembicaraan kita, ini Maulana Yusuf Sab rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya pembicaraan kita ini terpengaruh sama dia. Jadi kenapa dia marah? Ini tandanya, maksudnya bahwasanya apa yang kita bicarakan itu terpengaruh sama dia. Maka kita bicara kepada setiap orang, kepada semua orang, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan ikram. Walaupun orang-orang tidak senang, walaupun orang-orang nantinya akan menolak kita. Bahkan nabi-nabi pun orang-orang menolak. Apalah kita dibandingkan dengan nabi-nabi. Tapi penting untuk jumpa kepada semua orang. Maka Masya Allah kadang-kadang di satu tempat itu sudah berjalan kerja di sana selama 40-an tahun.
Akan tetapi kalau ditanya Karkuzari apakah sudah pernah jumpa kepada semua orang yang ada di mahal lain, maka jawabnya belum, sampai sekarang belum dijumpai semua. Padahal sudah 40 tahun jauhlah di situ. Akan tetapi belum lagi jumpa kepada setiap laki-laki yang ada di mahala itu. Maka Maulana Yusuf Sabr rahmatullah alaih mengatakan, apabila satu kampung mereka buat tertib yang sama seperti tertib yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Madinah, maka satu kampung tadi akan bisa menjadi asbab perubahan untuk seluruh alam, akan bisa memberikan perubahan ke seluruh dunia. Maka kalau kita semua orang-orang Karachi ini niatkan bagaimana supaya 4.500 ataupun sampai 5.000 masjid yang ada di sini kita niatkan untuk buat kerja betul-betul seperti apa yang diajarkan, yang disampaikan, maka dengan keberkahan itu bukan hanya seluruh Pakistan yang akan mendapatkan keberkahannya, bahkan seluruh dunia akan mendapatkan manfaat dan faedah dari keberkahan usaha ini. Jadi apa yang nampak saat sekarang ini itu belum ada apa-apanya. Jadi apa yang kita lihat saat ini itu adalah keberkahan yang kita dapatkan sebelum dimulai buatnya usaha. Dan kalau kita bisa menyesuaikan kerja di masjid kita ini sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengorbankan diri kita dan mengajak, menyiapkan orang-orang lain, dan tidak berputus asa dengan penolakan orang lain, tidak berputus asa dengan kemarahan orang lain, ketidaksenangan orang lain, tidak berputus asa. Jadi dulu sekitar 40-50 tahun yang lalu ada orang yang diajak ke maki masjid, ayo kita ke maki masjid gitu. Maka yang diajak ini dia katakan nanti di maki masjid itu disuruh keluar katanya. Maka sama yang mengajak ini dia katakan bahwasanya oh enggak, kamu enggak akan disuruh keluar nanti kalau ke sana. Karena dia bilang kalau saya ke sana saya takut disuruh keluar nanti. Dan akhirnya dia pun ikut ke maki masjid. Dan ternyata apa? Orang yang tidak mau diajak keluar tadi, dia termasuk salah satu orang yang ikut ke jemaah pertama yang ke Jepang. Jadi manusia itu hanya niat saja. Yang memberangkatkan adalah Allah. Maka kita azamkan, kita niatkan yang kuat dalam diri kita bahwasanya jangan sampai ada satu orang pun yang tidak kita datangi. Di mahala kita masing-masing jangan sampai ada satu orang pun yang terlewatkan. Dan kita datangi berkali-kali lagi dan lagi, sekali, 2 kali, 10 kali, sampai berpuluh-puluh kali, terus menerus lagi dan lagi. Maka akan datang satu masa dia akan siap. Karena pada akhirnya dia pun seorang Islam, orang beriman. Maka bagaimana kita jumpa kepada setiap orang, kita datang kepada semua orang, kita sampaikan, kita pahamkan bahwasanya kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kerja kita, tugas kita, tanggung jawab kita adalah membawa kalimat dakwah ini kepada setiap rumah-rumah, menyampaikan perkara ini kepada setiap rumah-rumah. Jadi bukan kita keluar tablik ini hanya sekedar untuk mendapatkan keberkahan saja, atau sekedar syarat saja, atau ketika kita sedang ada masalah apa kemudian kita keluar tablik, ada yang menyarankan keluar tablik nanti akan selesai masalah kita, bukan. Jadi kita keluar ini bukan karena satu maksud tujuan apapun. Yang pertama untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Yang kedua adalah untuk menunaikan tanggung jawab. Tanggung jawab yang didapat oleh setiap umat disebabkan khatmun nubuwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita keluar ini adalah untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang keluar di jalan Allah, sepagi sepetang berada di jalan Allah, lebih baik daripada dunia seisinya. Apa maksudnya? Yang mana dunia beserta isinya ini tidak ada harga nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelah sayap nyamuk pun tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka bagaimana lebih baik daripada dunia beserta isinya, padahal dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi membandingkan sesuatu itu bukan kepada perkara yang lebih rendah. Sedangkan dunia beserta isinya ini adalah perkara yang rendah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini jika dikorbankan atas nama Allah, diinfakkan semuanya atas nama Allah. Jadi dunia beserta isinya ini dikorbankan atas nama Allah,
maka pahala yang didapatkan dari perkara itu tidaklah lebih besar daripada sepagi ataupun sepetang berada di jalan Allah. Maka kita keluar dengan membayangkan perkara seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk meyakini perkara yang hakikat. Maka ini satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan taufik kepada kita untuk buat usaha ini. Jadi bukan karena kehebatan kita, ini semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Maka untuk menghargai karunia nikmat Allah yang besar ini, maka sebanyak mana kita terus mempersiapkan orang lain dan kita buat usaha ke atas orang-orang, maka insya Allah di masjid-masjid kebanyakan sudah ada bayangan-bayangan kerja. Maka kita dengar bahwasanya sekitar 4.500 masjid yang hidup dengan amal. Jadi ada jauhlah di sana, ada keluar 3 hari setiap bulan, ada pengeluaran jemaah 40 hari juga. Akan tetapi dari setiap masjid-masjid tersebut belum ada yang 100% orang-orang di sana yang ikut ambil bagian. Maka kita berusaha bagaimana untuk melibatkan orang-orang di setiap masjid, setiap mahala itu semuanya 100%. Kemudian lebih kurang 2 bulan dari sekarang kita akan mengadakan istima, yang mana istima ini merupakan bagian dari kerja kita juga. Maka dalam masa 2 bulan ini, kalau kita betul-betul memakmurkan masjid-masjid, setiap masjid yang ada di Karachi, kalau setiap orang bersedia meluangkan waktunya setiap hari 4 jam untuk masjid, maka semua majma' ini sudah cukup untuk memakmurkan semua masjid yang ada. Jadi bagaimana kita mau mulai buat usaha dengan sungguh-sungguh, dengan fikir, kerisauan dan sungguh-sungguh. Kita tidak menjadikan usaha ini sebagai formalitas saja, sebagai syarat saja, tidak. Tapi betul-betul dengan kerja dan usaha dan kerisauan yang sungguh-sungguh, bagaimana setiap umat ini ambil bagian, bagaimana setiap umat ini mulai buat kerja ini. Kita siapkan setiap umat buat kerja ini. Maka perkara ini kita pahamkan kepada setiap orang bahwasanya diri dan harta kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan surga oleh Allah. Dan supaya mereka siap untuk melangkahkan kaki kepada perkara tersebut, maka nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar baru-baru setelah istimak di Rewin kemarin, lebih kurang 80 sampai 90 negara yang hadir. Tapi kebanyakan mereka mengatakan bahwasanya di tempat kami tidak ada jemaah. Dan setiap mereka menginginkan supaya di tempat mereka ini dikirimkan jemaah. Maka hari ini seluruh dunia sudah berputus asa dengan cara-cara dan rencana-rencana mereka untuk perbaikan. Maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki keadaan umat pada saat ini kecuali hanya dengan cara Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah cara yang sangat pasti. Jadi bukan kemungkinan, tapi cara yang sangat pasti yang akan mendatangkan perubahan dan akan membuat perbaikan. Siapa yang menjadikan usaha agama sebagai kerja dia dan dia gunakan diri, harta dan masa dia untuk buat kerja agama, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan perbaikan. Allah akan berikan perubahan. Masya Allah, di sini kumpulan orang-orang lama. Siapa di antara kita semua yang mengatakan bahwasanya karena keluar 4 bulan maka kehidupan saya jadi hancur? Yang ada apa? Dengan keluar 4 bulan maka Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan berapa banyak orang-orang. Maka kepada siapa dan berapa yang akan Allah berikan, ini Allah yang Maha tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mafhum hadis bahwasanya seorang yang dalam keadaan kesusahan, kesulitan, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan dia ini kaya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikannya sebanyak-banyaknya. Akan tetapi akan membahayakan imannya nanti. Begitupun seorang yang berada dalam kekayaan, kesenangan dan kenikmatan yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala bisa saja memiskinkan dia. Akan tetapi nanti dikhawatirkan imannya akan keluar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah dan Allah berikan persediaan rezeki kepada seluruh makhluknya.
Maka yang mengatur rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya akal itu rizki itu bergantung kepada akal, maka orang-orang gila ini akan mati kelaparan. Akan tetapi orang-orang gila, orang yang tidak berakal, mereka pun tidak makan. Jadi masing-masing rizki sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Jadi jika Allah sudah tetapkan rizki seseorang, maka seluruh dunia tidak akan mampu untuk menghalangi sampai kepada orang tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan itu untuk seseorang, maka walaupun seluruh dunia berkumpul untuk menyampaikan pada orang tersebut, tidak akan sampai. Setiap orang adalah fakir di hadapan Allah. Maka kita siapkan setiap orang supaya dia gunakan diri dan hartanya untuk Allah. Maka kalau umat ini memberikan diri dan hartanya, waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang setengah waktu, ada yang sepertiga masa, ada yang seperempat masa, berapapun, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pernah melihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan dimanapun kita berada. Kita lagi di rumah, kita tidak ada di rumah, Allah akan tolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat asy-syakur, sangat menghargai. Dan yang kita korbankan itu apa? Harta yang Allah beri kepada kita, kehidupan yang Allah beri kepada kita. Sedikit daripada itu yang kita berikan. Maka kalau untuk menghadapi istimewa ini, setiap orang dari kita azam, berniat untuk apa? Mengeluarkan minimal satu orang dari setiap rumah untuk keluar jalan Allah. 4 bulan, 40 hari. Maka kalau ini bisa terwujud, sebelum istimewa nanti berapa jemaah yang akan keluar, dan ketika istimewa nanti berapa jemaah yang akan dikeluarkan. Ketika kita minta tanggal istimewa di Rewin, maka orang yang kita utus sebagai mutakallim itu, dia katakan bahwasanya kami target keluarkan 1000 jemaah. Maka waktu ngomong 1000 jemaah itu ditertawakan malahan. Gimana orang Karachi masa keluarkan 1000 jemaah? Nah, kita jadi malu. Maka kita buat niat ini yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya. Allah akan sampaikan seseorang itu sejauh mana yang dia niatkan. Maka Haji Sahab rahmatullah alaih, berapa minggu yang lalu ketika kita di Rewin, kita datang kepada beliau sampaikan bahwasanya ketika itu Maulana Jamil sedang berikan bayan hidayah untuk orang-orang yang akan keluar. Maka beliau katakan, itu di depan pintu ada orang tua jenggot putih pakai sorban, dia pegang tongkat, dia menghalang-halangi orang masuk, dia jaga di situ depan pintu. Maka Haji Sahab sampaikan bahwasanya pahala yang didapat oleh Maulana Jamil yang sedang berikan bayan hidayah untuk orang yang sedang keluar, itu pahala yang sama juga didapatkan oleh orang tua jenggot putih yang pegang tongkat di depan pintu. Jadi penting niat yang dalam hati kita ini penting. Kalau niat dalam hati kita ini seluruh alam, kalau kita buat kerja, buat usaha dengan niat seluruh alam, maka pahala seluruh alam akan kita dapatkan. Kita berada dalam jauhlah di seluruh alam, kita ada di dalam dakwah seluruh alam. Begitu juga dari 4.500 masjid yang ada tadi, maka di setiap masjid yang ada jauhlah tadi, di setiap jauhlah itu ada pembicaraan seluruh alam. Ada pembicaraan keluar 4 bulan, 40 hari, dalam negeri, luar negeri. Ada setahun jalan kaki dalam negeri. Ada yang siap dari beberapa orang, kemudian dikumpulkan, mereka siap keluar negeri.